Nikita Mirzani tampak mulai bangkit dari keterpurukan yang dialaminya di balik jeruji besi. Dalam langkah terbarunya, ia melawan balik dengan melaporkan Reza Gladys atas dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE ke Polda Metro Jaya pada Rabu 16 April 2025. Laporan tersebut tidak diajukan langsung oleh Nikita Mirzani, melainkan diwakilkan oleh kuasa hukumnya Fahmi Bahmid. Nikita Mirzani membagikan surat laporan tersebut melalui akun Instagram miliknya. Dalam unggahannya, ia menyampaikan komitmennya untuk terus mengawal proses hukum tersebut dan mengajak publik untuk ikut memantau kinerja aparat penegak hukum, khususnya di Polda Metro Jaya. Isi laporan menyebutkan bahwa peristiwa yang dilaporkan bermula dari bulan Februari 2025, ketika korban yang diwakili oleh Nikita Mirzani mengetahui adanya rekaman suara percakapan yang dibuat tanpa sepengetahuan dirinya. Rekaman tersebut berisi percakapan antara korban dengan Reza Gladys serta dengan suaminya atau Bah Mufid. Rekaman itu kemudian disebarluaskan melalui akun TikTok tanpa izin dari pihak korban. Korban merasa dirugikan akibat penyebaran rekaman tersebut, terutama karena berdampak pada hilangnya berbagai pekerjaan. Hal ini mendorong pelapor untuk mendatangi Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu atau SPKT Polda Metro Jaya guna membuat laporan dan mendorong penyelidikan lebih lanjut atas dugaan pelanggaran tersebut. Sebelumnya, Reza Gladys telah lebih dulu melaporkan Nikita Mirzani, Mail Saputra, dan Dr. Oki Pratama atas dugaan pemerasan. Akibat laporan tersebut, Nikita Mirzani dan Mail kini telah ditetapkan sebagai tersangka dan sedang menjalani masa penahanan. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Yang ditunggu-tunggu, boom, Nikita resmi melaporkan Pasutri pasangan suami istri manusia silver manusia abu-abu itu. Menyala lu, menyala, cuy, mam. Nah, udah, kalau gua kata mah ya, udah itu udah akurat sekali itu buktinya, 6-10 tahun penjara. Masyarakat Indonesia Raya Merdeka ini pun tahu, udah terdengar semuanya. Pak Kepolisian, saksi banyak sekali Pak ya, satu Indonesia Raya Merdeka ini. Kalau bisa menjadi saksi atas rekaman tersebut yang beredar luas, itu sangat tersebar luas Pak. Semuanya siap menjadi saksi. Gue gak kebayang kalau misalnya saksi diperbolehkan gitu banyak ya, karena kan banyak banget gitu yang mengetahuinya gitu kan. Udah, untuk gak kuat gue guys. Semangat buat si manusia silver abu-abu itu ya. Persiapkan mentalmu. Makanya hati-hati sama orang yang tenang seperti air. Air tuh diam tapi menghanyutkan. Boom. Nikita Mirzani akhirnya resmi melaporkan Dr. Reza Gladys, suaminya, serta satu akun TikTok atas dugaan pelanggaran pasal 31 junto pasal 47 dan atau pasal 32 junto pasal 48 Undang-Undang ITE. Nah, secara ringkas pasal 31 berkaitan dengan penyadapan, sedangkan pasal 32 mengatur soal perbuatan mengakses atau menyebarkan dokumen elektronik tanpa hak. Jadi ini bukan sekedar soal merekamnya, tapi bagaimana rekaman itu kemudian beredar. Saya setuju ya bahwa merekam percakapan yang ada kita sendiri di dalamnya bukan penyadapan secara hukum. Tapi dalam konteks ini kita bicara lebih dari sekedar merekam, melainkan merekam tanpa izin dan menyebarkannya. Di sini saya sepakat lagi ya, jika seseorang merekam kejadian pidana seperti judi atau peredaran narkoba itu sah sebagai alat bukti. Tapi alat bukti itu diserahkan ke penyidik, bukan disebar ke media sosial. Dan yang lebih penting lagi, kita harus tanya apakah dugaan pemerasan Nikita Mirzani benar terjadi saat percakapan berlangsung, ataukah ini hanya dugaan berdasarkan interpretasi sepihak? Nah, jika pihak Dr. Reza Gladys berdalih bahwa bukan mereka lah yang menyebarkannya ke TikTok, lalu pertanyaannya siapakah yang menyebarkan? Dari pihak penyidik? Rasanya tidak mungkin. Apakah dari Nikita Mirzani? Juga tidak logis ya. Artinya besar kemungkinan yang merekamlah yang menyebar atau yang memberikan ke pihak ketiga lah minimal ya. Dan ini bisa menimbulkan konsekuensi hukum yang berbeda. Jadi yang harus kita cermati sekarang guys adalah bukan hanya soal sah atau tidaknya merekam, tetapi siapa yang melebar luaskan, dalam konteks apa, dan dengan dampak apa terhadap hak privasi orang lain. Karena dalam hukum konteks adalah segalanya. Masih seputar kasusnya Nikita Mirzani ya guys.
guys. Nah, jadi menarik sekali nih pembahasan tentang unlawful legal evidence. Tapi saya ingin menambahkan beberapa hal penting. Jadi rekaman yang dibuat secara diam-diam memang bisa menjadi perdebatan dalam hukum jika rekaman ini hanya digunakan sebagai alat bukti dalam laporan ke kepolisian, maka masih ada ruang untuk diperdebatkan sah atau tidaknya. Namun dalam konteks kasusnya Nikita Mirzani guys, rekaman tersebut justru beredar luas di media sosial. Inilah yang menurut saya menjadi persoalan utama, sebab dalam hukum Indonesia ada batas jelas antara merekam untuk kepentingan pribadi dan merekam lalu menyebarluaskan. Nah, kita bisa lihat di dalam pasal 26 ayat 1 Undang-Undang ITE menyatakan bahwa penggunaan informasi pribadi dalam media elektronik harus dengan persetujuan orang yang bersangkutan. Jika rekaman ini bocor atau sengaja disebarluaskan, maka pihak yang menyebarluaskan bisa dijerat pidana. Pasal 45 ayat 3 Undang-Undang ITE bahkan mengancam pidana hingga 4 tahun atau denda 750 juta rupiah bagi yang menyebarkan rekaman tanpa izin. Kemudian analogi yang diberikan oleh Bapak pengacara ini juga menarik ya guys. Analogi rekaman yang dilakukan oleh perbankan. Pihak bank kan selalu memberitahukan nasabah sebelum merekam percakapan karena ini menyangkut hak privasi. Nah, dalam kasus ini jika rekaman dibuat tanpa izin dan tersebar ke publik, justru ini bisa berbalik menjadi masalah hukum bagi yang menyebarluaskan. Kembali saya ingatkan bahwa kasus Baik Nuril adalah contoh nyata di mana rekaman yang awalnya untuk dokumentasi pribadi justru membuatnya terjerat hukum karena tersebar luas. Jadi guys, jika kita bicara soal unlawful legal evidence, harus dipahami ya bahwa ada perbedaan besar antara merekam untuk kepentingan pribadi sebagai bukti hukum dan merekam lalu menyebarluaskannya ke publik. Nah, dalam konteks kasusnya Nikita Mirzani yang perlu dipertanyakan adalah siapa yang pertama kali menyebarluaskan rekaman ini ke publik. Sebab ini bukan hanya soal sah atau tidaknya rekaman sebagai bukti, tetapi juga potensi pelanggaran hukum bagi pihak yang menyebarluaskan. Halah, ngedabrus. Kalau nggak ada yang ngebacot di media sosial, mana kita tahu produk klien lu itu overclaim. Kalau nggak ada yang ngebacot di media sosial, mana tahu kita kalau produk overclaim itu adalah bagian dari tindak penipuan, kata Badan BPOM. Ngedabrus saja. Borjong, bilang sama kau ya Borjong, kau usah muncung kau ngomong-ngomong, alah mereka juga kau bela, kau juga pembela Nikita Mirzani sama Doktip. Memang iya pembela, tapi seharusnya kalau memang dikatakan bersalah, dua pihak harus bersalah. Dari kubu sirkus bersalah, di kubu sini bersalah. Oh, mata kau ada nggak nengok di sosial media ini berseleweran video-video sirkus indegeng yang sudah mengakui produknya overclaim? Ditengok biji mata kau nggak? Mereka sendiri mengakui produknya itu overclaim. Ada nggak kau katakan mereka salah? Logika manusia berpikir aja. Kalau kau memang punya akal sehat dan logika, kau akan mengatakan mereka salah. Kalau enggak, mungkin muncung kau dibayar, makanya kau tetap membela yang salah. Memang nggak salah kau membela pihaknya sirkus indegeng dan antek-anteknya. Awak juga nggak salah membela Doktip sama Nikita Mirzani. Tapi kalau memang sudah kenyataan kebenaran itu terbukti dan kesalahan itu diakui suatu pihak, apakah akan tetap mengatakan mereka benar? Mereka sudah mengakui produknya itu overclaim dan salah, tapi kau tetap masih mengatakan mereka benar. Dan sejauh ini aku tengok kalau pembela Doktip sama Nikita Mirzani selalu mengatakan kalau memang disalahkan ya dua-duanya dong salah, jangan satu doang. Yang punya produk aja sudah mengakui kesalahan, datanglah kau sosok jadi pembela kebenaran. Mana logika kau? Jadi dia ditambah penahanannya dari 20 hari ke 40 hari, ya kan? Terus banyak banget yang komen, kalian tuh komen-komenannya agak ngeri ya guys ya. Nih, tunjukin. Nih, ada biasalah ada pemasukan lebih banyak lagi tuh lumayan buat lebaran. Terus ada lagi yang bilang sebelah punya pohon duit makanya hukum konohat berat sebelah. Terus adanya paknya bisa dibayar. Kemudian ada juga biasa mas uang yang bicara entah berapa yang dikasihkan lah didapat. Terus ada lagi yang bilang ada udang di balik bakwan lah, ada di balik piring lah, enak padahal itu ya kan guys ya. Padahal poin dari videoku tersebut tuh sebenarnya bukan itu guys. Aku pun juga gak mau membela siapapun yang gak mau berat sebelah atau apa, tapi terkait dengan keadilannya lah, fairnya gitu loh guys. Kalau misal memang Nikita Mirzani ditangkap, kenapa oknum-oknum penjual skincare yang udah nakal, yang overclaim, yang berbahaya masih ada yang berlenggang loh, masih ada
yang bisa jalan-jalan, itu poin pentingnya ya guys ya. Kalau terkait dengan penahanan ada tambahan, itu sebenarnya ada penjelasannya guys, dan di screenshot yang aku stitch di video itu pun sebenarnya ada bapak polisinya udah menjelaskan juga. Jadi kalian gak boleh seuzon guys, jangan seuzon guys ya. Kita harus positive thinking karena memang sebenarnya sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku guys, gitu loh penjelasannya. Ada loh penjelasannya. Kalian kalau mau lihat penjelasan lebih lanjut nih, ada dari abang netizen Cendol ya, Cendol tuh, itu ada penjelasan semuanya. Jadi inti dari videonya masnya tadi itu adalah kenapa ada penambahan penahanan, bisa jadi ada karena berkas bukti yang dikirimkan oleh polisi kejaksaan itu belum sebenarnya lengkap. Dah, penambahan itu dilakukan untuk melengkapi bukti yang belum lengkap gitu loh guys. Nah, buktinya belum lengkap gitu loh, tapi memang sudah ada penahanan. Nah, makanya ditambahlah penambahan itu guys, gitu loh. Nah, penahanan itu sebenarnya banyak banget nih, kalian bisa baca di websitenya mkri.id. Salah satunya tuh ada perpanjangan penahanan tersebut atas dasar permintaan dan laporan pemeriksa. Jadi sah-sah aja, nggak ada salahnya guys, gitu loh. Terus penggunaan kewenangan perpanjangan penahanan oleh pejabat tersebut pada ayat 3 dilakukan secara bertahap dan dengan penuh tanggung jawab. Jadi udah terjawab ya guys terkait dengan penambahan penahanannya Nikmir itu dari 20 hari ke 40 hari itu sah-sah aja, nggak apa-apa gitu loh. Kalian bisa baca langsung di websitenya gitu ya. Nih, dari Detik juga ada nih penahanan tersangka sebelum diajukan pengadilan secara jelas setelah tertuang dalam KUHP pasal 24 dan 25. Perintah penahanan dari penyidik kepolisian berlaku paling lama 20 hari dan dapat diperpanjang oleh penuntut umum apabila diperlukan untuk kepentingan pemeriksaan yang belum selesai. Perpanjangan ini maksimum selama 40 hari. Setelah 60 hari, penyidik sudah harus mengeluarkan tersangka dari tahanan meskipun perkara tersebut belum diputuskan. Nah, udah semakin jelas ya guys. Jadi maksimal penahanan itu 60 hari. Kalau memang nanti 60 hari belum ada bukti lengkap, itu penyidik berhak melepaskan tersangka tersebut gitu, karena udah selesai guys. Jadi kita mungkin bisa mengawal juga tuh apakah nanti 60 hari ke depan ada bukti yang sudah lengkap, ada hanya pengadilan atau masih belum pasti juga, tuh harus kita kawal terus juga itu guys. Jadi untuk case pertama sudah ya, udah selesai ya. Nah, yang masih belum terjawab dari aku pribadi itu adalah kenapa oknum penjual skincare berbahaya dan overclaim masih berjalan-jalan di luaran, masih bisa menikmati dunia luar ya, masih bisa bersenang-senang. Itu sebenarnya poin utama dari video kemarin gitu ya guys ya. Jadi bukan ada yang komen kayak ternak Nicky Bull, kenapa kok kamu yang sewot? Bukan sewot terkait dengan yang kita ditangkap ya, yaitu memang sudah kewenangan pihak yang berwajib gitu. Cuman yang aku suarakan di sini adalah kenapa oknum yang udah jelas-jelas menjual yang menjual barang overclaim berbahaya masih bisa berlegang bebas. Itu pertanyaannya, poinnya tuh itu ya guys ya. Karena overclaim itu bukan penipuan, memang bukan, tapi ada penjelasan lebih. Overclaim itu juga salah satu tindak pidana. Nanti kita jelaskan ke video berikutnya ya guys ya.